Shalom, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami. Dan kami percaya kalau Roh Kudus akan mengajari kami. Sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan. Mengenal kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian dikatakan, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat kemarahan orang tua kepada anaknya dan memberi hukuman atas kejahatan yang dilakukan anaknya? Atau seorang guru yang menghukum muridnya karena tidak mengerjakan tugas? Dalam hal ini kita melihat kemarahan dan hukuman adalah bagian dari kasih untuk kehidupan yang lebih baik. Hal inilah yang kita temui dalam teks firman Tuhan pada saat ini, di mana Allah memberi hukuman kepada Raja Ahab, kepada bangsa Israel. Pada ayat yang pertama dikatakan bahwa tidak akan ada lagi embun dan hujan di tahun-tahun ini. Padahal kita tahu bahwa bangsa Israel mendapat air pada siang hari dari hujan dan malam hari dari embun. Dengan kata lain, akan terjadi kekeringan dan kemarau di Israel. Tentu saja berita ini tidak enak di telinga Ahab. Ahab sangat marah menerima berita ini. Dalam benaknya tentulah keadaan akan sangat sulit saat kebutuhan air tidak bisa didapatkan. Dalam hal ini kita memahami bahwa Allah tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Allah tidak diam. Allah bertindak saat Raja Ahab berpaling kepada Baal, kepada dewa-dewi, dewa Asyera, dewa kesuburan yang katanya bisa mendatangkan hujan. Ahab membangun patung Baal di kerajaan untuk disembah. Ketidaksetiaan dan ketidaktaatan Ahab mengundang murka Allah, dan Allah menghukum Raja Ahab dan bangsa Israel. Di dalam kuasanya Allah ingin menyatakan bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Keberadaan Allah tidak bisa disamakan dengan Baal dan dewa-dewi yang katanya juga bisa mendatangkan hujan. Namun kekeringan, kemarau terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Pada ayat selanjutnya, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, kita melihat bagaimana cara Allah memelihara kehidupan hambanya. Elia adalah hamba yang hidup takut akan Allah. Dia taat dan setia kepada perintah yang diberikan Tuhan. Maka benar, pada saat Elia juga ikut mengalami peristiwa kekeringan dan kemarau, bahkan pada saat Elia terancam nyawanya atas kemarahan Raja Ahab yang ingin membunuhnya, apa yang dilakukan Tuhan kepada Elia? Allah memperhatikan kehidupan Elia. Allah tidak
diam. Dia melihat bahwa hambanya Elia dalam kesulitan. Allah menyediakan tempat yang nyaman bagi Elia di tepi sungai Kerit. Kemudian Allah menyediakan yang dibutuhkan Elia. Kebutuhan untuk keberlangsungan hidup manusia adalah makanan dan minuman. Dan Allah menyediakan itu untuk Elia. Sungai Kerit dipakai Allah untuk memberi Elia air. Dan burung gagak dipakai Allah untuk mengantar makanan. Padahal kita tahu di beberapa negara kehadiran burung gagak adalah tanda kematian. Tanda sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun bagi Allah, kehadiran burung gagak di tepi sungai Kerit adalah tanda kehidupan untuk Elia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menyadari bahwa dosa dan kejahatan akan mendatangkan hukuman. Bahwa ketaatan dan kesetiaan kepada Allah akan mengajarkan kita untuk memiliki iman yang siap tempur, iman yang tidak takut terhadap ujian kehidupan. Maka pada saat ini, ketika kita sedang mengalami pergumulan, kesulitan, atau COVID-19 yang juga menjadi masalah dunia, ingatlah firman yang kita dengarkan pada saat ini, bahwa Allah memelihara, Providentia Dei, pemeliharaan Allah itu tidak dibatasi oleh situasi dan keadaan apapun. Pemeliharaan Allah akan tetap terjadi dalam kehidupan setiap orang yang taat dan setia kepadanya. Dan kita juga harus memahami bahwa kesiapan Elia untuk menghadapi setiap kesulitan dan cobaan hidup adalah pekerjaan iman, adalah buah dari iman yang dimiliki oleh Elia. Maka kita juga bisa meneladani Elia ketika sedang berada di dalam pergumulan, di dalam keadaan sulit. Kita menjadi pribadi yang siap, menjadi pribadi yang tenang dan teduh. Kenapa? Karena kita tahu Allah menyediakan. Di tengah-tengah badai hidup, Allah menyediakan ketenangan dan kedamaian. Di tengah-tengah segala kekhawatiran, di tengah-tengah segala keputusasaan atau kehilangan harapan, Allah selalu ada. Seperti lagu rohani yang mengatakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Mari kita mengamini kata demi kata dari lagu yang baru saja kita dengarkan, bahwa memang benar kemahakuasaan dan kebesaran Allah itu tidak bisa dibatasi oleh pikiran-pikiran manusia ketika manusia sedang berada dalam kesulitan. Maka kita juga harus mengimani dan mengamini bahwa ujian kehidupan bisa menjadi jalan bagi kita untuk melihat mujizat. Mari kita lihat pada ayat yang kelima, apa yang dilakukan Elia. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Pribadi yang taat,
pribadi yang setia kepada Allah akan menjadikan iman kita kuat, iman yang bertumbuh, iman yang membawa kita untuk melihat setiap mujizat-mujizat Allah di dalam pemeliharaannya di kehidupan kita. Lari dari masalah bukan solusi. Bersungut-sungut di dalam masalah juga bukan jawaban. Namun berdoa, berseru, dan berserah kepada Allah, ini lebih dari sebuah jawaban. Pada tahun ini kita tidak terganggu oleh kabut asap. Bisa jadi ini bentuk pemeliharaan Allah ketika kita menghadapi COVID-19 ini. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya atas pemeliharaan Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa Allah tidak peduli. Allah tidak mengerti setiap perkara dan pergumulan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Semangatlah jiwamu, damailah hatimu, Tuhan memelihara hidupmu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk setiap firman yang boleh menguatkan kami, menolong dan menopang kehidupan kami. Benar ya Tuhan, kuatlah kami, dimampukanlah kami untuk melakukan segala hal yang Engkau kehendaki di dalam ketaatan dan kesetiaan, sehingga kami boleh melihat kuasa, mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, mereka yang sedang dalam kesusahan, mereka yang sedang dalam kekhawatiran. Tuhanlah yang menolong, memberikan pengharapan dan penghiburan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam bahagia.